Audio Jungle. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari The Apex of Dragon Mastery. BTW yang nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk update terbaru dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut. Lu Fan pun menyapa balik penantangnya kali ini. Wanita itu pun sambil tersenyum mengatakan bahwa level dirinya lebih tinggi dari level Lu Fan. Dan karena Lu Fan sangat sopan, maka dirinya akan membiarkan Lu Fan untuk menyerangnya duluan. Namun Lu Fan menyebut bahwa itu tidak perlu. Lu Fan mempersilahkan lawannya untuk maju dan kerahkan semua kemampuannya. Wanita itu pun kembali menanyakan apakah Lu Fan bersungguh-sungguh untuk hal ini. Jika demikian, maka dirinya akan maju lebih dulu. Lu Fan yang memperhatikan energi lawannya menilai bahwa energi ini tampak tidak biasa. Dan dalam satu kedipan mata saja, keberadaan wanita itu pun menghilang dari pandangan Lu Fan. Dan tiba-tiba muncul di belakang Lu Fan. Wanita ini pun menekankan bahwa dirinya berbeda dari siswa-siswa yang lain. Dengan ini, wanita ini meminta Lu Fan untuk melakukan yang terbaik. Dan wanita ini pun mengarahkan sebuah tombak energi api ke arah Lu Fan. Namun Lu Fan mampu merespons serangan ini dan menahannya dengan senjatanya. Namun karena kuatnya serangan ini, Lu Fan pun sampai terdorong ke belakang. Lu Fan pun menilai kekuatan lawannya kali ini sangat kuat. Lu Fan pun penasaran level berapakah lawannya saat ini. Wanita ini pun memuji gerakan Lu Fan yang mampu memblokir serangannya. Namun tebasan Lu Fan tidak mengenai dirinya. Dan bertanya-tanya apakah Lu Fan takut menyakiti wanita ini. Jika Lu Fan menahan diri, maka dirinya harus memberi Lu Fan sebuah pelajaran. Mendengar hal ini, Lu Fan pun mengatakan bahwa dirinya mengerti dan akan bersungguh-sungguh. Dan saat mereka berdua melakukan kontak mata, di saat itu gerakan super cepat dan serangan demi serangan dilepaskan satu sama lain. Di sisi lain, para siswa lain pun bertanya-tanya mengapa wanita itu keras kepala sekali. Mengapa dia pergi ke arena yang jelas-jelas bermasalah. Namun sebagian siswa meminta mereka untuk diam, karena mereka bisa mendengar suara pertarungan mereka. Seorang yang baru saja kalah pun mengatakan bahwa dirinya bisa bertahan selama 2 menit. Dan wanita itu pasti hampir tidak akan bisa bertahan lama. Di saat yang sama, pengumuman di arena mengatakan bahwa pertandingan Jiang Fengyun telah berakhir. Dan wasit pun menyebut pemenang pertandingan ini adalah Jiang Fengyun dan Su Jing. Seketika arena pun bergemuruh akibat teriakannya menyerukan nama Jiang Fengyun. Lalu Su Jing pun memberitahu Jiang Fengyun bahwa pria dari pavilion Fengyun mengatakan bahwa Lu Fan menyamar di antara penonton untuk mengamati pertarungan mereka. Jiang Fengyun pun tersenyum dan mengatakan bahwa Lu Fan mencoba untuk mencari tahu mengenai dirinya. Lawannya kali ini juga terlihat sangat serius, namun dirinya bahkan tidak menggunakan setengah kekuatan dirinya dalam pertandingan ini. Lalu Jiang Fengyun pun mengumumkan bahwa Lu Fan tidak bisa sombong lebih lama lagi. Pertarungan besok akan jadi akhir Lu Fan. Dan meminta Lu Fan untuk tidak mundur di saat-saat terakhir. Dan kembali orang-orang pun menyerukan nama Fengyun Pavilion. Di tempat yang sama, Xiao Man pun mengajak Qiu Qiu dan Han Jie untuk pergi dari sini dan mencari Lu Fan. Qiu Qiu pun menyebut bahwa Jiang Fengyun benar-benar memperhatikan bahwa Lu Fan datang untuk menonton. Han Jie pun mencoba menghubungi Lu Fan karena Lu Fan pergi ketika dia bosan menonton pertandingan ini. Di sisi lain, Lu Fan masih bertarung dengan penantangnya. Dan Lu Fan pun agak kewalahan melawannya hingga kacamata dan topinya terlepas. Lu Fan pun bertanya-tanya siapakah wanita ini sebenarnya, karena dia sangat kuat. Wanita ini pun kembali memuji Lu Fan karena memiliki pertahanan yang sempurna. Hanya dalam 15 menit,
Lu Fan telah berubah dari tidak terbiasa menjadi mampu memprediksi gerakan dirinya. Kemajuan Lu Fan sangat luar biasa. Sedangkan Lu Fan sendiri masih terus berpikir dan merasa bahwa wanita ini bisa saja menjatuhkan dirinya hanya dalam 2 pukulan. Rasanya dia saat ini tengah membimbing dirinya untuk menemukan kekurangan dalam gerakan dirinya. Lu Fan pun bertanya-tanya mengapa wanita ini melakukan hal itu dan siapa dia sebenarnya. Lalu wanita ini mengatakan bahwa kekurangan Lu Fan sekarang hanyalah stamina yang cepat habis. Namun tiba-tiba wanita ini menyebut bahwa Lu Fan memiliki wajah yang ganteng dan bertanya mengapa wajah itu harus ditutupi. Seketika Lu Fan pun malu melihat wanita ini semakin mendekatinya. Namun di saat itu tiba-tiba ponsel Lu Fan pun berbunyi. Segera Lu Fan menjawab panggilan tersebut dan meminta maaf kepada lawannya karena harus mengangkat ponselnya. Dan nyatanya panggilan itu meminta Lu Fan untuk segera kembali. Setelahnya, Lu Fan pun berterima kasih kepada wanita ini karena telah mengajarinya banyak hal hari ini mengenai teknik pertarungan jarak dekat. Sebelum pergi, bisakah dirinya mendapatkan informasi kontaknya? Wanita ini pun tertawa mendengar seorang mahasiswa baru menanyakan kontak wanita ketika baru bertemu dan menyebut Lu Fan sangat berani. Lu Fan pun tidak membenarkan hal tersebut. Itu hanya supaya dirinya bisa mengatur jadwal ulang untuk melakukan latih tanding dengannya di arena. Namun wanita ini meminta Lu Fan untuk melupakan info kontaknya. Jika Lu Fan ingin bertemu dengan dirinya lagi, maka siapkan saja ruangan berbasis poin seperti hari ini lagi. Jika takdir mengizinkan, dirinya akan datang kembali. Setelahnya, saat Lu Fan berjalan keluar, Lu Fan pun masih berpikir dan penasaran dengan wanita ini. Dia hanya terlihat seperti senior berdasarkan usianya. Dirinya hampir kalah dalam pertarungan itu. Tidak mungkin dia seorang pelajar. Lu Fan pun mempunyai firasat bahwa dia seorang guru. Namun apakah Akademi Ibu Kota Naga memiliki guru seperti dia? Lalu Lu Fan pun dikejutkan dengan notifikasi mengenai pertambahan poinnya. Lu Fan pun merasa heran mengapa wanita itu merasa bahwa dirinya kalah dan memberinya 100 poin. Segera Lu Fan berbalik dan memanggil wanita itu. Lu Fan pun akhirnya diselimuti rasa penasaran yang amat tinggi kepada wanita ini karena memiliki kekuatan yang tak terduga. Dia tidak menerima poinnya dan tidak memberitahu dirinya mengenai identitas aslinya, dan dia menghilang dalam sekejap. Lu Fan pun meragukan bahwa wanita itu benar-benar dari Akademi Ibu Kota Naga dan mungkinkah dirinya bertemu dengan hantu. Dan di saat yang sama Lu Fan pun mendengar seseorang memanggil namanya dan ternyata panggilan itu dari bibinya dan meminta Lu Fan untuk kembali bersama mereka. Mereka juga bingung mengapa Lu Fan memanggil-manggil nama senior sister di sepanjang lorong. Xiaoman pun menanyakan ada apa dengan Lu Fan. Apakah Lu Fan berhubungan dengan kakak perempuan lain kali ini? Hingga pada akhirnya Lu Fan merasa bahwa dirinya tidak akan menemukan wanita misterius itu lagi. Kemudian keesokan harinya setelah final penilaian mahasiswa baru di arena Akademi Ibu Kota Naga, terlihat arena telah dipenuhi oleh banyak orang karena ingin melihat pertandingan Lu Fan melawan Jiang Fengyun dan tim. Mereka pun menyebut Lu Fan sudah gila melawan seluruh pavilion Fengyun sendirian. Apakah Lu Fan benar-benar kuat atau hanya orang gila? Mereka pun sudah tidak sabar untuk melihat pertarungan ini. Lalu di arena, Jiang Fengyun bertanya-tanya mengapa Lu Fan belum datang. Jika dia tidak muncul, maka mereka harus mengundang dia keluar dari villa nomor 1 dengan cara mereka sendiri. Su Jing pun benar-benar setuju dengan usulan ini, dan untuk itu mereka akan menunggunya sebentar lagi. Namun tiba-tiba seseorang mengatakan bahwa Lu Fan ada di sini. Seketika Jiang Fengyun meminta mereka semua untuk bersiap. Lu Fan yang baru datang pun meminta maaf kepada semua orang dan bertanya apakah dirinya membuat mereka menunggu dengan lama. Dan segera Lu Fan mengajak mereka semua untuk memulai ini dengan cepat karena dirinya ada keperluan lain yang harus dia lakukan. Lalu Jiang Fengyun pun mengomentari cara masuk Lu Fan yang cukup menarik. Lu Fan pun mengatakan bahwa dirinya tidak terlambat, dirinya tepat waktu. Lu Fan pun menyebut bahwa dirinya juga tidak tahu mereka semua berada di level berapa di pavilion Fengyun. Tapi karena mereka semua ada di sini, maka mereka bisa maju bersama-sama.
Lalu salah seorang dari Pavilion Feng Yun sangat kesal karena Lu Fan sangat sombong, karena sangat berani berbicara seperti itu kepada Jiang Feng Yun. Orang itu pun bertanya apakah Lu Fan sudah bosan untuk hidup. Namun hal ini ditahan oleh Jiang Feng Yun. Jiang Feng Yun pun menyebut karena Lu Fan tidak menganggap mereka serius, maka mereka tidak perlu membuang-buang kata-kata. Dan dirinya berani bertaruh sebanyak 7.000 poin. Lu Fan pun hampir lupa mengenai taruhan poin ini dan mengatakan bahwa dirinya akan bertaruh semuanya sebanyak 17.000 poin. Mendengar hal ini, Su Jing pun menyebut itu terlalu banyak. Mereka semua tidak mempunyai cukup poin untuk menyamai poin Lu Fan. Jiang Feng Yun pun meminta mereka semua untuk diam. Dalam pikiran Jiang Feng Yun, dirinya tidak menyangka Lu Fan akan berani bermain sebesar ini. Jika mereka bisa memenangkan 17.000 poin ini, mereka tidak perlu khawatir setidaknya selama 34 tahun di Akademi Ibu Kota Naga. Dengan ini, Jiang Feng Yun mengatakan bahwa seluruh Feng Yun Pavilion mempertaruhkan semua poin mereka. Mereka akan bertaruh melawan Lu Fan. Su Jing pun meminta saudara-saudaranya untuk tenang dan dengarkan pengaturan dari Jiang Feng Yun. Namun sebagian dari mereka bertanya-tanya apakah mereka punya 17.000 poin di antara mereka semua. Seseorang pun meminta mereka untuk berhenti berpikir berlebihan. Jika Jiang Feng Yun berkata mereka akan bertaruh, maka mereka akan bertaruh. Mendengar hal ini, Lu Fan pun merasa bahwa taruhan mereka sudah ditentukan. Dengan ini, Lu Fan mengajak mereka semua untuk memulainya. Lalu Jiang Feng Yun pun yakin untuk menantang seperti ini, Lu Fan pasti akan memanggil hewan peliharaan naganya. Dan segera Jiang Feng Yun meminta Su Jing untuk melakukan sesuatu. Su Jing pun mengerti. Dan segera Jiang Feng Yun meminta kepada semua saudaranya untuk bersiap. Dan instruksi menyerang pun diberikan oleh Jiang Feng Yun. Su Jing pun segera melepaskan sebuah spell binding lock ke arah Lu Fan, di mana hal ini untuk membatasi target yang ditunjuk, mencegah pergerakan penggunaan skill selama 5 detik. Melihat hal ini, Jiang Feng Yun pun memuji kontrol bagus dari Su Jing. Dan sekarang Lu Fan tidak bisa memanggil hewan peliharaan naganya. Dan segera mereka semua maju menyerang Lu Fan. Namun nyatanya skill kontrol ini dengan mudah dihancurkan oleh Lu Fan. Dan segera menahan serangan dari Jiang Feng Yun. Jiang Feng Yun pun kaget melihat Lu Fan dengan mudah melepaskan diri dari skill kontrol. Dan di saat itu Lu Fan pun mencengkram baju Jiang Feng Yun dan menjatuhkannya ke bawah. Seketika semua orang terkejut melihat Jiang Feng Yun dilempar dengan tangan kosong. Spell kontrol milik Su Jing juga tidak berhasil. Mereka pun bertanya-tanya apakah Dragon Master punya kemampuan untuk mematahkan skill kontrol. Dan kembali Su Jing melepaskan spell Speedness yang menyebabkan tubuh target menjadi semakin kaku, mengurangi gerakan dan kecepatan serangan sebesar 75% selama 1 detik. Setelah Su Jing merasa spellnya berhasil, segera Su Jing meminta kepada penyerang jarak jauh untuk menyerangnya sekarang. Lu Fan pun seketika tertawa dan menanyakan apakah seperti ini peringkat atas dalam ujian masuk. Tidak banyak berpengaruh. Sedangkan Jiang Feng Yun yang masih berada di bawah menanyakan mantra yang digunakan oleh Su Jing mengapa tidak berefek. Su Jing sendiri menjadi gemetar dibuatnya. Su Jing pun menyebut bahwa ini sangat mustahil. Dirinya jelas-jelas melemparkan mantranya kepada Lu Fan. Lu Fan pun meminta Jiang Feng Yun untuk tidak menyalahkan Su Jing. Dirinya mendapatkan beberapa peningkatan atribut dari hewan peliharaan naga dirinya. Atribut dirinya hanya sedikit lebih tinggi, jadi mantra tingkat rendah tidak mempengaruhi dirinya. Mendengar hal ini, Jiang Feng Yun semakin kesal dan seketika menggunakan teknik asasinnya. Para saudara Jiang Feng Yun pun seketika bersorak karena melihat Jiang Feng Yun akhirnya menggunakan gerakan andalannya. Mereka pun yakin dengan gerakan ini Lu Fan akan segera berakhir. Di sisi lain, Su Jing pun bertanya-tanya seberapa kuatkah statistik Lu Fan dibandingkan miliknya. Skill miliknya tidak berpengaruh kepadanya. Lalu Lu Fan pun mengatakan bahwa dirinya harus mengakui langkah Jiang Feng Yun kali ini cukup mencolok. Karena Jiang Feng Yun adalah yang teratas dalam ujian masuk, dirinya akan menunjukkan kepadanya sesuatu yang bahkan Chen Tianzi pun belum pernah melihatnya. Mendengar hal ini, Jiang Feng Yun pun menanyakan maksud Lu Fan dan menduga bahwa Lu Fan akan mensummon naganya. Dan seketika Lu Fan pun memanggil Xiao Ye dengan mode Destruction Dragon. Dan seketika bayangan dari Jiang Feng Yun pun menghilang akibat aura Xiao Ye.
Mereka pun sangat kaget dengan hal ini dan tidak percaya bahwa ini adalah naga milik Lu Fan. Badannya bahkan menutupi langit. Sebagian dari mereka pun langsung lari melihat hal ini. Sebagian lagi tidak bisa lari dan gemetaran meski ingin lari namun tidak bisa. Mereka seakan-akan takjub dengan hal ini. Ini benar-benar naga sungguhan. Di sisi lain, Jiang Fengyun menyebut bahwa ini benar-benar berbeda. Ini tidak seperti naga Chen Tianzi. Ini keberadaan yang legendaris. Su Jing pun segera mengajak Jiang Fengyun untuk lari. Tidak ada gunanya lagi untuk melanjutkan. Lu Fan pun seketika menegur Jiang Fengyun untuk tidak jatuh lebih dulu, karena serangan baliknya akan segera datang. Seketika Xiao Ye menggunakan skill Dominance, di mana Black Dragon terus-menerus memberikan tekanan pada lingkungannya, menyebabkan ketakutan, imobilisasi, dan efek stun pada semua musuh di sekitarnya. Dan dalam sekejap semua orang yang berada di sekitar pun terkena efeknya, sedangkan para penonton pun sudah lebih dulu meninggalkan arena. Mereka pun seketika meminta ampun kepada Lu Fan. Sedangkan Jiang Fengyun sendiri menyebut bahwa ini sungguh bercanda. Tidak ada cara untuk memenangkan ini. Tubuhnya juga sekarang tidak mau mendengarkannya. Jiang Fengyun pun berusaha untuk bergerak agar bisa lari dari tempat ini. Namun nyatanya Jiang Fengyun malah pingsan. Dengan ini Lu Fan pun menyebut bahwa dirinya akan mengambil semua poin pavilion Fengyunnya. Dan salah seorang dari anggota pavilion Fengyun nyatanya merekam momen ini. Lu Fan pun mengatakan bahwa tugas mereka sudah selesai dan mengajak Xiao Ye untuk pergi. Dirinya masih ada hal penting yang harus dilakukan. Lalu berpindah ke arena poin Akademi Ibu Kota Naga. Lu Fan pun menerima panggilan dari QQ yang mengatakan bahwa jika mereka tidak ada kelas, mereka semua akan datang mendukung Lu Fan, serta menanyakan apakah Lu Fan tidak terluka. Lu Fan pun menyebut bahwa dirinya tidak terluka. Dirinya mendapatkan banyak poin kali ini. Malam ini, dirinya akan membaginya dengan semua orang ketika dirinya kembali. Dan Lu Fan pun meminta QQ untuk menutup teleponnya lebih dulu karena dirinya akan membicarakannya saat dirinya kembali. Dan di saat yang sama, wanita misterius itu ternyata datang ke arena poin di mana Lu Fan berada. Lu Fan pun sangat bersemangat dengan hal ini. Wanita itu pun mengatakan bahwa dirinya punya waktu luang hari ini. Dan wanita ini pun bertanya apakah Lu Fan hanya menunggunya di sana. Lu Fan pun membenarkan hal tersebut karena sangat membosankan untuk latih tanding dengan orang lain. Tapi latih tanding dengannya sebenarnya lebih bermakna. Dan Lu Fan pun seketika menyebut bahwa level wanita ini di atas level 70. Lu Fan pun mengatakan bahwa wanita ini bukanlah senior di sini. Dan Lu Fan pun mulai menebak siapa wanita ini sebenarnya. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu sekitar 2 minggu lagi biar Mimin kembali menabung kapternya. Sekian dan terima kasih.